carilah kebahagiaan negeri akhirat, jangan melupakan kebahagiaan dunia, dan berbuat baiklah pada orang lain. Kan tadi juga ya, insya Allah Pak, kalau orang konsennya ke negeri akhirat, mudah-mudahan dunianya tidak terlantar. Dan berbuat baiklah pada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan berbuat baiklah pada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Maka kalau kita bisa berbuat baik kepada orang lain, Allah berjanji, kalau sekiranya orang itu bisa berbuat baik pada orang lain, Allah berjanji ini untuk dunianya, dan bisa berbuat baik pada orang lain. Surat yang ke itu 16 Pak, ayatnya 97. Kalau kita bisa berbuat baik pada orang lain, pokok kita berbuat baik Pak, dunianya oleh Allah akan diberi kemudahan-kemudahan. Nah, di sini Pak janjinya Allah, kalau kita bisa berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu, niscaya Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan hidup. Berbuat baiklah pada orang lain. Ini kepada siapa sih orang lain itu siapa? Suratnya 4 ayat 36 Pak. Rasulullah itu berbuat baik kepada siapa saja selama tidak memusuhi Islam Pak. Maka berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik pada orang kepadamu. Pertama kepada ibu bapak. Yang kedua karib kerabat. Kalau kita sedekah sama orang lain, pahalanya nampaknya satu. Kalau kita sedekah pada karib kerabat, pahalanya 2. Ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Kalau kepada karib kerabat pahalanya 2, nomor 1 kita juga dapatkan pahalanya sedekah. Yang kedua mempererat tali silaturahim Pak. Tapi kalau pada orang lain 1, maaf karena ya memang itu ya. Nah, maka dengan yang ini apalagi kita bisa berbuat baik pada orang lain, baik itu muslim maupun maaf di sini Pak, Allah akan membuka rezeki kita. Barang siapa yang konsennya ke dunia, pahalanya enggak dapat apa-apa di negeri akhirat. Tapi kalau orang konsen ke negeri akhirat, tadi kita sudah tahu. Dan berbuat baik, kalau kita bisa berbuat baik, suka menolong sesuai dengan kemampuan kita, ini yang akan membuka jalan kemudahan-kemudahan. Surat 57 Pak, ayatnya 11. Berbuat baik maknanya sedekah. Maknanya berbuat baik tegur dan sapa. Saya ulang kembali Pak, maknanya berbuat baik pertama adalah sedekah. Yang kedua maknanya berbuat baik adalah tegur dan sapa. Maknanya berbuat baik berusaha untuk akrab mengakrabi. Tetapi pertama adalah sedekah sesuai dengan kemampuannya. Ini yang pernah saya pelajari di dalam kitab Ihya Ulumuddin, juga yang pernah saya pelajari dalam kitab Minhajul Mu'minin. Kalau engkau ingin nangkep ayam, jangan dikejar. Engkau capek, nggak bakalan ketangkep ayam tadi. Kalau engkau ingin nangkep ayam, taburlah makanan di sekitarnya tadi. Maaf, ayam akan ngumpul dengan sendirinya. Di situ Pak nanti akan mudah ditangkap. Nah, dengan yang nggak seperti itu, maka taburlah makanan, nanti engkau akan gampang untuk menangkapnya. Begitu pula untuk rezeki. Maaf, kita diperintahkan sedekah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita sedekah sesuai dengan kemampuan kita, maaf, surat 34 ayatnya 39 Pak. Yang melapangkan menyempitkan rezeki hanya Allah. Yang melapangkan dan menyempitkan rezeki hanya Allah. Maka kita diperintahkan sedekah sesuai dengan kemampuannya. Yang melapangkan rezeki hanya Allah. Di akhir ayat, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Di akhir ayat, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kau nafkahkan, aku akan menggantinya. Itu janjinya Allah. Tetapi alhamdulillah tadi pertanyaannya, bagaimana kalau orang konsennya dunia lalu sering sedekah, kan gitu ya Pak ya? Maaf, kalau orang konsennya dunia saja, dunianya berhasil, lalu di sana akan gampang menghalalkan segala cara.
makin rezekinya makin tambah, produk mempunyai sifat sombong. Ini yang akan gampang stroberi mangga apel. Maaf, stroberi mangga apel itu sorry ya nggak level, gitu Pak. Maksudnya tuh kalau kepada orang lain, sebelum dia kaya hidupnya apa adanya. Tetapi setelah mereka kaya, stroberi mangga apel, maaf ngerti kan ya? Sorry ya nggak level, itu akan gampang nongol. Nah, maka oleh sebab itu yang jelas bagi orang-orang yang modalkan sendiri, sedekah hanya untuk kepentingan supaya dia selamat aja Pak, untuk biar ada yang suka nolong dan sebagainya, suka menghormati dan sebagainya. Dan maaf, biasanya tadi rodok ibadahnya rodok terlantar tadi ya Pak ya, kan tadi ya. Kalau ibadahnya rodok terlantar, maaf, insya Allah terutama adalah sholatnya. Kalau sholatnya maaf rodok terlantar, ini Pak yang dikhawatirkan. Kalau sholatnya rodok terlantar, dikhawatirkannya surat 4 ayatnya 142. Ini yang dikhawatirkan, karena konsennya hanya duniawi aja, gak seperti itu. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Dunianya berhasil, tapi ibadahnya rodok terlantar, kan gitu ya Pak ya. Ini biasanya Pak, makin tambah berhasil Pak. Maka jika ya tadi makin lama makin menjauh katanya ya. Dan ini biasanya orang sibuk dengan cukup lumayan kesibukannya. Maaf, istilah kata memang kadang-kadang juga ngaji, tapi ngajinya rodok pilih-pilih. Bukan kelasku, yakni apa ya? Cari yang golongan orang-orang elit dan sebagainya. Dan juga gaulnya pun juga sudah beda. Dan ini biasanya kalau orang yang sibuk dengan dunianya, maaf kadang-kadang sholatnya itu gampang. Nah, gampang apa ya? Ya ini sedikit banyak Pak. Ini pernah terjadi. Saya mempunyai kenalan rada akrab. Saat itu orang Wasita Karya. Pernah dengar Wasita Karya Pak ya? Ada Utama Karya, ada Wasita Karya. Kebetulan orang Wasita Karya tadi Pak, saat lagi meeting kayak seperti itu, dan maaf ini termasuk ke golong kenalan akrab, lagi meeting dengan pimpinan, kedengaran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maaf Pak, saya mau sholat. Maaf, ini lagi meeting, maaf dengan pimpinan. Lalu ya memang diizini sama pimpinan, ya silakan. Tapi setelah itu ditegur sama, maaf ya, lu nggak menghormati pimpinan kita ya. Lagi meeting masalah penting kayak gini, malah aku minta izin keluarkan. Izin keluar, ya nanti. Nah terus besok masih belum kelar Pak tadi, menempuh jalan buntu lah. Lagi kedengaran azan lagi besoknya, lalu minta izin lagi Pak, saya mau sholat Pak. Ini yang kedua kalinya. Yang ketiga kalinya, maaf, meeting lagi Pak, minta izin lagi Pak. Nah dengan yang tak seperti ini, saat 3 kali pertemuan tadi ngalami jalan buntu. Ternyata yang sholat ini tadi Pak, menurut Anda gimana pendapat ini, permasalahan gimana? Nah di situ Pak, alhamdulillah yang minta izin tadi diberi kemudahan oleh Allah. Apa yang diutarakan itu masuk akal, dan apa yang diutarakan tadi maaf betul-betul mencerminkan orang-orang yang selalu mendapatkan keberhasilan. Lalu pimpinan nanya, engkau kan suka minta kepada Allah, engkau kan suka minta pada Allah saat kita meeting aku memberikan jalan memberikan waktu. Bagaimana menurut pendapatmu? Alhamdulillah, apa yang diutarakan tadi betul-betul menemukan jalan keluar. Karena apa? Di dalam sholat ada kata-kata Robbi firli, ya Allah dosa-dosa kami, warhamni lah rahmatan kami, wajibni cukupi segala kebutuhan kami, warjukni tambahlah rezeki kami, warfa'ni angkatlah derajat kami. Kan gitu ya, wa'afini itu milik kita. Maka dengan yang tak seperti ini Pak, alhamdulillah dia utarakan apa yang ditanya tadi itu diutarakan dengan ini Pak. Alhamdulillah nggak tahunya dia bisa memberikan jalan keluar dari apa yang mengalami jalan buntu tadi. Maka sebab itu insya
berjamaah. Surat 20 ayat 132. Dunianya tidak akan terlantar, insya Allah Pak. Dunianya tidak akan terlantar. Bagi siapa yang selalu menjaga sholatnya dan terutama adalah selalu sholat berjamaah. Maknanya keluarga ada 4. Pertama, anak, istri, dan cucu dan kayaknya, termasuk pembantu yang ada di rumah kita. Itu maknanya keluarga. Makna keluarga, insya Allah teman sekerjaan. Maaf, teman yang sekerjaan itu ngerti ya Pak ya? Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, lingkungan. Makna yang ketiga, lingkungan. Makna yang keempat, keluarga adalah kita memang Allahu Akbar. Ini siapapun yang mendengar, baik musafir maupun yang bukan musafir, insya Allah kayak gitu. Maka orang yang selalu menjaga sholatnya, kami akan memberikan, maaf, ajaklah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Intinya tadi kami akan memberikan kemudahan. Kita ulang lagi Pak, kita ulang lagi sedikit. Maaf Pak, tetap baikkan. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Sadaqallahul azim. Kita sudah sama-sama tahu tadi, kalau orang selalu menjaga sholat, Allah akan mempermudah rezekinya tadi. Tetapi ingin mencari kebahagiaan dunia, namun maaf, dia riba daerah atau terlantar ya Pak Yadi. Maaf, apalagi sering meninggalkan sholat. Al-abdul ladzi bainana wa bainal mutari sholat. Tanda pembeda antara orang yang sama orang kafir adalah sholatnya. Kalau dia meninggalkan sholat berarti kafir, gitu ya. Al-abdul ladzi bainana wa bainal mutari sholat. Tanda pembeda antara orang yang sama orang kafir adalah sholatnya. Kalau dia sering meninggalkan sholat, maaf ini. Kalau orang sudah kayak seperti ini, kira gimana sodakohnya? Yang menjadikan sholatnya, bagaimana sodakohnya kan gitu. Suratnya 14, ayatnya 18. Harta yang dia sodakohkan nanti, amal perbuatannya bagaikan kayak debu yang berterbangan. Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya, perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Sadaqallahul azim. Ini yang saya membaca dalam kitab Ihya Ulumuddin. Besok orang-orang yang ingkar kepada Allah, ya Rasul, ya Allah, aku dulu sering bantu fakir miskin ya Allah. Ya Allah, aku dulu sering membantu musalah ya Allah. Ya Allah, aku dulu juga sering ikut kurban ya Allah. Insya Allah amal perbuatan itu besok bagaikan kayak debu yang berterbangan, bagaikan kayak orang yang maaf jemur tepung warnanya putih. Tepung warnanya putih lalu kena angin, berterbangan Pak. Kelihatan itu kelihatan, tapi sudah nggak bisa ngambil manfaatnya. Tepung dijemur di atas nampan, saat kering memang tadinya basah, dijemur jadi kering. Setelah kering Pak, lalu kena angin, ewes juga ya, kelihatan Pak, berterbangan, madul-madul kalau bahasa Jawa Timur Pak, itu berantakan, nggak bisa ngambil manfaat. Maaf kalau bisa nggak sampai tepung yang berterbangan kelihatan tapi nggak bisa ngambil manfaat. Inilah Pak, bisa dipahami Pak. Tambah satu lagi Pak, surat 25 Pak, ayatnya 21 Pak sampai 23. Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita, atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sungguh mereka telah menyombongkan diri mereka
dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman. Lanjut Pak. Ingatlah pada hari ketika mereka melihat para malaikat. Pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata, hijran mahjuro. Ada yang kecilnya. Ada. Iya Pak. Ini suatu ungkapan yang biasa diucapkan oleh orang Arab ketika menemui musuh yang tidak dapat dielakkan lagi, atau ditimpa suatu bencana yang tidak dapat dihindari. Ungkapan ini berarti semoga Allah menghindarkan bahaya ini dari saya. Lanjut. Kami akan perlihatkan segala amal. Maksudnya amal baik yang mereka kerjakan di dunia, amal yang tidak dibalas oleh Allah karena mereka tidak beriman. Lanjut Pak. Yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagikan debu yang berterbangan. Maaf, kena dengan yang tadi kan Pak ya. Maaf, ini kalau orang konsennya dunia jadi banyak melalaikan akan Allah kan gitu Pak ya. Nah, insya Allah ada jawabannya Pak. Jadi, ya Allah, aku dulu pernah bantu anak fakir miskin ya Allah. Ya Allah, aku dulu sering nolong anak yatim ya Allah. Ya Allah, bahkan saya juga ikut pernah bangun masjid ya Allah. Saudara, maaf, amalannya bagikan kayak debu yang berterbangan. Maaf, ini jawabannya Pak. Maaf, ini bukan karena saya, ini Al-Quran yang menjawab. Bisa paham ya Pak ya? Salam. Tapi bagi orang yang beriman melakukan amal ibadah sesuai dengan perintah Allah, amal yang mereka keluarkan ini beda lagi. Surat kedua ini bagi orang yang beriman lalu beramal soleh, ini beda lagi ya Pak ya. Suratnya surat kedua ayat 254. Ini bagi orang yang beriman lalu sedekah sesuai dengan kemampuannya. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari pada yang hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir ada, itulah orang-orang yang menzolim. Kafir artinya Pak, bukan di luar Islam lagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa mengkufuri nikmatku, siksaku sangat pedih untuk orang kafir.